Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PJJ model pembelajaran angkatan 3 yang saya hormati. Berikut akan saya sampaikan kaitannya dengan materi berikutnya, yaitu tentang model pembelajaran discovery dan inquiry learning. Bapak Ibu sekalian, model pembelajaran inquiry atau discovery ini memang hampir sama antara inquiry dengan discovery. Nah, untuk pembelajaran ini memiliki dua proses utama, yaitu yang melibatkan siswa dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan atau to inquiry. Kemudian yang kedua, siswa menyingkap atau menemukan, to discover, terhadap jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan sejenis. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang membedakan antara model pembelajaran inquiry dan discovery ini adalah bahwa untuk model inquiry adalah siswa atau peserta didik melakukan penelitian atau melakukan penyelidikan untuk menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Sedangkan untuk model pembelajaran discovery adalah bahwa peserta didik ini menemukan atau istilahnya di sini adalah menyingkap dengan menemukan suatu kejadian yang sudah ada tetapi mereka belum pernah tahu. Itu adalah perbedaan antara inquiry dan discovery. Sedangkan esensinya sama, yaitu sama-sama model pembelajaran untuk menemukan atau model pembelajaran penemuan. Nah, pertanyaan siswa harus sesuai dengan arahan guru, kemudian ditetapkan sebagai pertanyaan yang akan ditemukan sendiri oleh guru. Kemudian karakteristiknya untuk model pembelajaran ini yaitu siswa aktif dan lebih cocok untuk KD pengetahuan dan yang bisa untuk KD 4 ini kalau memungkinkan juga bisa. Nanti bisa dianalisis dulu KD-KD-nya kalau ingin menggunakan model pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah-langkah operasional implementasi model pembelajaran inquiry atau discovery learning, ini diperlukan persiapan dulu Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah persiapannya adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya nanti. Kemudian melakukan identifikasi karakteristik peserta didik, kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga adalah memilih materi pelajaran. Materi pelajaran manakah yang sesuai atau cocok menggunakan model pembelajaran inquiry atau discovery ini. Yang keempat yaitu menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif dari contoh-contoh generalisasi. Jadi topik-topik yang harus dipelajari itu ditentukan dulu. Kira-kira mana topik-topik yang sesuai atau cocok menggunakan model pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu, untuk model pembelajaran inquiry, ini sintak, fase atau tahapannya bisa dilihat di kolom sebelah kanan. Yang pertama, menyajikan fenomena, di mana deskripsinya adalah menyajikan permasalahan atau kejadian atau suatu fenomena tertentu. Nah, penyajian fenomena ini bisa dilakukan oleh guru, jadi guru yang menyajikan, atau oleh peserta didik. Bisa peserta didik nanti diminta untuk menyebutkan ya, kira-kira fenomena atau kejadian apa yang menarik. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan observasi, di mana di sini peserta didik melakukan pengamatan dari permasalahan atau fenomena atau kejadian yang tadi sudah disajikan. Yang ketiga yaitu merumuskan permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari fenomena atau kejadian
yang disajikan. Yang keempat yaitu mengajukan hipotesis, yaitu memberikan suatu kesimpulan sementara fenomena apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang menyebabkan fenomena tersebut bisa terjadi, sebabnya apa, akibatnya apa, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengumpulkan data. Data dikumpulkan dari hasil pengamatan, bisa ditulis, bisa direkam, ya, dan lain sebagainya. Analisis data, di sini data-data yang tadi sudah diperoleh itu bisa diolah, ya, kemudian nanti dianalisis. Setelah itu yang terakhir menyimpulkan, yaitu membuat kesimpulan dari hasil pengolahan data. Kemudian untuk model pembelajaran discovery, langkah-langkahnya adalah, atau sintaknya adalah, yang pertama memberikan stimulus, yaitu memberikan motivasi, dorongan atau kesempatan yang berupa kejadian atau suatu fenomena. Jadi siswa atau peserta didik didorong untuk menyajikan atau memberikan, ya, kesempatan peserta didik untuk menyajikan suatu peristiwa atau fenomena. Kemudian identifikasi masalah, yaitu peserta didik diminta untuk mengidentifikasi kejadian atau fenomena yang ada, tentang apa yang menyebabkan, apa akibatnya, dan lain sebagainya. Kemudian sintaks selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Di sini peserta didik bisa menuliskan data-data hasil identifikasi tadi yang sudah dilakukan. Kemudian sintak keempat yaitu mengolah data. Data-data yang diperoleh tadi bisa diolah di sini, ya, hasil dari identifikasi yang sudah ditulis atau direkam, kemudian diolah. Kemudian menguji hasil. Hasil dari data yang sudah diperoleh, yang sudah diolah tadi diuji apakah sesuai dengan teori atau konsep yang sudah diberikan atau sudah dipelajari peserta didik sebelumnya. Demikian Bapak Ibu untuk materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.